Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, Kak warahmatullahi Fatima. wabarakatuh. Sebelumnya saya izin merekam video wawancara ini ya. Iya, silakan. Terima kasih sudah mau diwawancarai untuk tugas kuliah saya tentang strategi pengembangan dan pemasaran produk pada pelaku bisnis internasional. Saya senang bisa mendapatkan kesempatan untuk berbincang dengan Anda tentang bisnis yang Anda tekuni. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, Silakan. apa nama bisnis Anda? Nama bisnis saya Imul Homemade. Saya di sini berjualan ini ya, produk-produk homemade. Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu kapan bisnis ini dimulai dan apa yang memotivasi Anda? Bisnis ini dimulai udah berapa ya, berjalan sekitar 3 tahunan ya, dan saya memulai bisnis ini karena saya kan tinggal di Iran. Nah, di sini tuh tidak ada tahu dan tempe. Jadi saya membuat tahu tempe untuk orang-orang Indonesia yang ada di Iran. Dan kebetulan juga seperti orang Cina dan Afrika itu mereka juga ternyata di negara mereka ada tahu. Jadi saya juga lebih berkonsentrasi pada tahu untuk membuat tahu di sini. Oke. Selain tahu, produk homemade apa yang Anda tawarkan? Selain tahu, saya biasanya juga menjual ini bakso, terus juga sempol, jadi makanan-makanan khas Indonesia. Lalu bagaimana Anda memasarkan produk Anda? Di sini juga ada ini grup untuk pelajar-pelajar yang dari seluruh dunia itu ada grupnya. Jadi saya memasarkan lewat grup WA juga di ini untuk grup-grup khusus pelajar Indonesia dan juga di Instagram, dari Instagram. Baik. Selanjutnya kalau boleh tahu berapa omset per hari atau per bulan dari usaha Anda ini? Kalau omset ini ya tergantung dengan peminat, karena kita sistemnya PO, jadi begitu baru ada yang mau beli dan minat baru kita buatkan. Jadi mungkin omsetnya itu kurang lebih kalau misalnya memang lagi banyak-banyaknya peminat kayak beberapa minggu ini, omsetnya itu seminggu ini kita udah 1.500.000 ya, 1.500.000 tapi uang Iran. Mungkin kalau di Indonesia kan 500.000. Wow, lumayan cukup besar ya dalam 1 minggu. Alhamdulillah. Ya tergantung peminatnya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi saat memulai bisnis ini? Lalu bagaimana mengatasinya? Tantangan terbesar ya kegagalan dalam membuat tahu dan tempe ya, karena kalau di Indonesia kan banyak ya tahu dan tempe dan kita cuman menikmati aja gitu. Begitu kita di sini dan ingin membuat kan berarti harus belajar, dan itu awal saya memulai usaha ini ya banyak gagalnya, terutama tempe. Jadi dengan suhu yang di sini 4 musim, kalau udah musim dingin seperti sekarang ini, nah itu kita sulit untuk membuat tempe karena dingin kan udaranya.
Sedangkan nanti kalau misalnya tempe itu dimasukkan ke dalam ruangan, di ruangan itu ada pemanasnya, jadi agak panas. Jadi kita bingung antara itu. Sedangkan untuk tahu sendiri, kadangan kedelai kalau nggak bagus, akhirnya yang didapat dari sari kedelai itu sedikit. Jadi tahunya akhirnya jadinya tipis. Gitu. Itu. Dan lagi kedelai di sini juga terbatas. Jadi kadang di seluruh saya tinggal di kota Kum. Di Kum ini yang jual kedelai hanya satu toko. Ada di beberapa toko itu yang jual, tapi kedelai yang sudah matang, yang sudah disangrai. Sedangkan kedelai yang masih mentah itu hanya satu toko yang jual. Jadi kita juga menunggu stok dari toko itu ready, baru kita bisa membuat tahu tempe. Kalau nggak ada, ya kita berarti libur. Gitu. Oke, jadi selain omsetnya yang besar, resikonya juga cenderung besar ya? Iya, beberapa kali tempe itu gagal membuat ya karena suhu gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa momen yang paling membanggakan dalam perjalanan bisnis Anda ini? Momen yang paling membanggakan ya karena kita itu jarang banget kan tahu tempe itu ada ya. Dengan saya membuat tahu tempe itu ya akhirnya orang-orang bisa menikmati tempe kan, tempe tahu itu. Jadi ya saya bangga gitu. Dan kadang kalau misalnya customer bilang, ih tahunya kok enak gitu, kok bisa lembut ya kayak di Indo gitu, ya kita tambah lebih senang lagi ya, karena oh ternyata beneran berhasil nih gitu, yang dimana tahu sebagai makanan utama ya di Indonesia gitu, sedangkan di sini kan bukan jadi makanan utama gitu, terus orang mencoba itu yang membuat kita seneng gitu. Oke, keren banget ya. Lalu satu lagi pertanyaan terakhir, apa rencana Anda untuk mengembangkan bisnis ini di masa depan? Kalau rencana kalau bisnis ini sih ya, karena memang untuk negara lain cuman hanya orang-orang Cina sama orang-orang Afrika yang tahu tentang tahu, jadi ya pengennya sih bukan terkhusus di situ ya, cuman terkhususnya itu untuk di bakso. Pengennya itu pengen bisa membawa, maksudnya bisa membuat bakso itu untuk ya mereka cicipi gitu. Dan mereka cicipi kan kok rasanya, oh rasanya kayak gini, andaikan mereka suka kan berarti mereka bakalan balik untuk beli gitu kan. Jadi mungkin rencana saya untuk kedepannya ya pertama ya untuk berteman dulu ya dengan beberapa orang. Terus kadang kita di sini tuh sering kayak mengundang mereka untuk makan gitu, mungkin dari situ nantinya. Tapi ya dari untuk itu ya harus mencari temannya, itulah harus bisa berbahasa ya, ini berarti yang dengan pacar. Oke, keren banget. Semoga bisa segera terrealisasi perkembangan bisnisnya ke depannya. Dan terima kasih banyak atas waktunya Kak Fatima. Sama-sama ya.